Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Suryono, berasal dari SMA Negeri 1 Kendal, Jawa Tengah. Di sini saya mengikuti Bintang Kepala Laboratorium yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 44. Sehingga kali ini saya akan melakukan praktikum dengan tema Manajemen Laboratorium Komputer 2 yang dibimbing oleh instruktur Bapak Jajan Kusnendar MT. Nah, pada praktikum kali ini saya memerlukan beberapa alat. Yang pertama adalah komputer atau laptop yang nanti kita pakai sebagai klien, yang isinya adalah sistem operasi Windows. Yang kedua, komputer atau laptop yang akan kita pantau, yang isinya adalah sistem operasi Windows juga. Yang ketiga adalah kedua perangkat saya ini harus terhubung di dalam satu jaringan, bisa berupa WiFi maupun jaringan LAN menggunakan kabel. Yang keempat, kita memerlukan media untuk memindahkan file dari komputer server ke komputer klien. Atau bisa juga berupa WA yang nanti kita bisa transfer, atau bisa juga nanti kita menggunakan sharing file sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam manajemen laboratorium yang berbasis aplikasi ini, tujuannya adalah membantu pengelola laboratorium komputer dalam menjalankan fungsi manajemen terkait dengan laboratorium komputer tersebut. Hadirnya aplikasi dalam kegiatan manajemen ini diharapkan menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan manajemen laboratorium komputer. Aplikasi apa yang akan kita pakai? Kita menggunakan Feyon, di mana Feyon ini bisa kita gunakan untuk mengontrol maupun memonitoring terhadap semua klien yang ada di dalam lab. Misalkan saja pada saat kita ngajar, maka kita bisa memantau semua komputer yang digunakan oleh anak-anak kita. Bahkan lebih dalam lagi, kita bisa mengontrol jika ada suatu atau anak-anak itu membuka aplikasi yang selain yang berhubungan dengan pelajaran, kita bisa mengintervensi, bisa mematikan, kemudian bisa men-restart, dan lain sebagainya. Untuk menggunakan aplikasi Feyon, maka ada beberapa persyaratan, baik persyaratan hardware maupun software. Dari persyaratan hardware, yang pertama, paling tidak memiliki memori atau RAM 2 GB. Kemudian memiliki sistem multi-indi 2-4 indi CPU. Untuk persyaratan softwarenya, komputer kita harus terinstall Windows, baik itu Windows 7, Windows 8 maupun Windows 10 dengan versi 32 bit maupun 64 bit. Atau kalau yang sudah terbiasa menggunakan Linux, di sini syaratnya ada Debian 9 atau di atas Debian 9, atau menggunakan Ubuntu 16 atau di atasnya Bapak Ibu sekalian. Pada kegiatan ini, saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menginstal baik itu dari sisi klien maupun dari sisi server. Nah, jika Bapak Ibu ingin belajar banyak cara install, maka bisa membuka link atau YouTube yang dibuat oleh Bapak Jajan Kusnendar MT. Untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita praktekkan. Kita mulai melakukan setting baik dari sisi server maupun dari sisi klien. Untuk memulai praktek, mari kita mulai praktek buka Feyon konfigurasi Bapak Ibu sekalian di sini. Nah, tampilan Feyon yang pertama kita setting pada sisi general, di sini pilih Key File Authentication. Langkah berikutnya pilih pada
authentication key. Di sini kita akan membuat key. Kita beri nama Suryo. Kita ketikkan dulu. Kalau sudah kita ketikkan, kita oke, Bapak Ibu. Dijawab oke saja jika ada pesan. Sehingga kita akan memiliki dua key. Yang satu adalah key public, yang satu adalah private. Yang public ini kita ekspor, yang nanti akan kita gunakan kunci pada sisi klien, Bapak Ibu sekalian. Nah, key ini kita taruh di folder Caleb. Kalau sudah kita simpan di tombol save, kita oke saja. Kalau sudah kita buat lokasinya di sini, karena kemarin saya sudah praktek, saya menggunakan dua lab, yaitu lab 1 dan lab 2. Yang lab 2 saya hapus dulu, saya klik di gambar hapus, saya sisakan lab 1. Kemudian name-nya saya beri nama komputer klien. Kebetulan klien saya beri nama Comstep 1. Kalau sudah, file yang tadi kita ekspor, kita kirimkan via WA. Kebetulan di laptop 1 saya sudah mengaktifkan WA supaya lebih cepat. Di sini kita cari dulu file yang akan kita kirimkan lewat via WA. Tadi kita taruh di Caleb, kemudian kita cari nama key-nya tadi Suryo Key di sini. Kita klik atau kita pilih, kemudian kita open. Nah, tunggu sesaat Bapak Ibu, saya akan membuka file WA dari sisi klien yang akan kita pakai untuk melakukan setting pada Feon di sisi klien. Ini agak sabar Bapak Ibu. Kalau sudah, dari sisi server kita buka Feon masternya. Kita lihat, tadi saya taruh di lab 1 dengan nama com1. Kita tunggu dulu. Kita setting dari sisi klien. Kalau kliennya belum terkoneksi pada satu jaringan Bapak Ibu, sehingga akan muncul gambar tanda tanya seperti ini, menunjukkan bahwa antara klien server belum terhubung karena memang kliennya belum selesai melakukan setting. Kita tunggu sesaat. Nah, di sini saya sedang melakukan restart pada komputer klien karena tidak langsung muncul layar NAT pada sisi server. Pada langkah ini kita memang harus sabar. Oke, sudah mulai muncul Bapak Ibu. Oke. Karena dari sisi klien saya sudah nyalakan laptop klien saya, sehingga tampilan yang ada di sisi klien akan terlihat pada sisi kontrol server. Nah, apapun yang dilakukan dari sisi klien, maka server bisa memantau atau bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh komputer klien. Nah, misalkan di sini saya membuka LMS dari Fintech 44 di sini. Nah, ini saya bisa melebarkan atau membesarkan tampilan Bapak Ibu supaya kelihatan apa yang dilakukan oleh komputer klien atau yang kita pantau. Nah, di sini saya sedang login di aplikasi di LMS. Nah, sehingga di sisi server saya bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh klien.
Bahkan Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukan kontrol lewat server kita. Misalkan saja saya akan meremot di sini komputer klien saya, akan saya remote melalui laptop yang saya pakai sebagai server. Misalkan saya akan mereboot kemudian mematikan komputer klien, atau saya akan meremote view yang ada di klien. Tinggal kita ketikkan saja nama komputernya di remote access di sini. Misal kita klien saya beri nama COM1, COM-1. Coba kita remote. Nah, di sini saya sudah bisa meremote sehingga di klien saya itu akan otomatis terremote oleh server. Nah, kita remote melalui server tanpa kliennya melakukan apapun. Oke, kita tutup saja remote-nya. Kemudian bisa juga kita bisa meremote control, ketikkan nama komputernya. Tadi COM-1 kita oke. Nah, di sini kita bisa meremote juga. Nah, di sini kita bisa melogout tampilan yang ada di klien, sehingga kliennya atau laptop yang kita pantau bisa kita atur. Bahkan yang paling penting ini Bapak Ibu, kita bisa mematikan komputer klien kita. Kadang-kadang kalau kita praktek di lab, ada anak yang lupa tidak mematikan, kita bisa matikan lewat server kita. Kita power down now saja, maka klien kita sudah mati. Ini buktinya bahwa komputer kliennya itu sudah mati, gambarnya tidak ada atau bahkan tidak terkoneksi sama sekali. Nah, untuk menyalakan lagi, kita bisa mencoba menyalakan klien lagi. Kita coba nanti terhubung lagi apa tidak. Oke, di sini bisa kita nyalakan lagi. Nah, kita masukkan password di sisi klien. Nah, sebelum kita masukkan password, maka di sini ada gambar protect gitu ya, gambar gembok atau kunci. Oke, sehingga kita sudah berhasil melakukan remote dengan menggunakan Vayon. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.